di dalam pengertian politik dinasti itu ada kalanya kalau didasarkan kepada kompetensi dan prestasi, ya nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita mulai pendekkan dengan beberapa pertimbangan. Majelis Ulama Indonesia rencananya akan menggelar musyawarah nasional 5 tahunan pada 25 hingga 28 November mendatang. Dari sekian komisi di lembaga tersebut, Komisi Fatwa sepertinya yang paling banyak mendapat perhatian dari publik. Rencananya, komisi ini akan membahas sejumlah fatwa terkait isu-isu aktual seperti penggunaan vaksin untuk corona, dinasti politik, hingga pembatasan masa bakti Presiden Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya, saya telah terhubung dengan Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Bapak Asrorun Niam Soleh, melalui aplikasi Zoom berikut ini. Kita simak perbincangannya. Halo, Assalamualaikum Bapak Niam. Salam kenal, saya Sudrajat Pak dari Detikcom. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Derajat. Alhamdulillah sehat-sehat terus. Oke, Pak Niam, saya ingin menggali kembali paparan dari Komisi Fatwa MUI ini. Insya Allah tanggal 25 sampai 28 November 2020 akan dilaksanakan musyawarah nasional MUI. Nah, salah satu agendanya adalah pembahasan fatwa-fatwa keagamaan yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kami dipercaya untuk menjadi tim materi dalam penyusunan draft fatwa sebagai materi dalam kegiatan Munas di 2020 tersebut. Dan secara teknis saya dipercaya sebagai ketua tim. Dalam pelaksanaannya, tim ini dibagi menjadi 3 sub, ya. Ada sub ibadah, kemudian ada sub terkait dengan sosial kemasyarakatan, dan juga ada sub yang terkait dengan ekonomi syariah. Ada beberapa masalah yang sempat terinventarisir, ya, dalam long list hasil rapat tim guna memetakan masalah-masalah strategis apa yang mendesak untuk dibahas dan juga difatwakan guna menjadi pedoman bagi masyarakat Muslim khususnya di dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan juga bernegara. Akhirnya ada berapa? Total ada berapa belas? Ada berapa puluh? Waktu dalam bentuk long list sih ada 12 ya, dalam long list ya. Kita brainstorming di pertemuan awal. Nah, setelah itu kita mulai pendekkan dengan beberapa pertimbangan. Jadi pertimbangan yang pertama terkait dengan aktualitas dan juga kemendesakan. Kemudian yang kedua pertimbangan soal waktu untuk kepentingan menyiapkan draft itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan skala prioritas. Jadi 3 hal inilah yang kemudian dijadikan pertimbangan untuk menentukan masalah-masalah apa yang akan dirumuskan draftnya dalam bentuk fatwa. Nah, akhirnya Senin malam 19 Oktober 2020 kami tim materi kembali rapat untuk mendiskusikan masalah-masalah hasil inventarisasi pada rapat sebelumnya. Jadi rapat sebelumnya seperti yang diterima oleh publik melalui pemberitaan, ada beberapa masalah-masalah yang akan dibahas, mulai dari masalah ibadah, jadi soal zakat, kemudian zakat perusahaan, soal haji, bagaimana haji bagi orang yang menggunakan dana talangan, pendaftaran haji sejak mulai lahir, dan beberapa masalah-masalah kontemporer terkait dengan pelaksanaan haji.
Kemudian juga ada masalah sosial kemasyarakatan. Jadi salah satunya terkait dengan mekanisme pemilihan umum, baik itu pilpres maupun pilkada. Kemudian mengenai masalah soal pembatasan jabatan kepala pemerintahan, jabatan gubernur, jabatan kepala daerah dan sejenisnya. Kemudian juga ada masalah yang terkait dengan ekonomi syariah dan juga masalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya yang terkait dengan vaksin. Nah, masalah-masalah inilah yang kemudian dikaji kembali untuk dipendekkan. Semalam sih sempat muncul 3 masalah yang mendesak. Yang pertama terkait dengan perkembangan kedokteran, jadi soal pemanfaatan organ tubuh untuk kepentingan pengobatan. Jadi ada stem cell, kemudian ada human diploid cell, dan beberapa jenis pengobatan yang menggunakan basis organ tubuh ya. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah zakat perusahaan ya. Baik itu dalam kapasitas sebagai syakhsiyah itibariyah, jadi reh person, atau sebagai wakil dari pemegang saham. Baru kemudian masalah yang terkait dengan haji yang akan didalami bersama dengan BPKH. Saya kira itu ya inti dari rapat semalam. Tapi ini kemudian yang salah satu yang mendapat perhatian publik itu terkait pembatasan masa jabatan kepala pemerintahan, gitu kan? Yang menjadi headline kan kemudian periode masa jabatan presiden cukup sekali, tetapi masa baktinya diperpanjang dari 5 tahun menjadi 7 sampai 8 tahun. Nah, kenapa itu menjadi salah satu hal menarik bagi Komisi Fatwa, dan dari mana dapat angka 7 dan 8 tahun itu? Rujukan-rujukannya. Ya, terima kasih ya. Setelah beberapa tema yang diusulkan oleh tim, kemudian disampaikan kepada publik, banyak tanggapan ya, mulai dari yang moderat sampai yang ekstrim. Ekstrim yang mendukung dan juga ada ekstrim yang menolak dengan berbagai hujahnya ya. Tapi yang perlu difahamkan kepada publik bahwa fatwa itu adalah masalah fiqhiyah. Nah, lingkup masalah fikih di dalam konteks hukum Islam itu tidak hanya urusan ritus keagamaan, tidak hanya urusan ubudiyah, tetapi masalah fikih itu meliputi masalah ibadah dan juga masalah muamalah. Masalah hubungan kita secara personal dengan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan halal haram, terkait dengan wajib sunnah, terkait dengan kewajiban sholat, terkait dengan kewajiban puasa, dan juga masalah muamalah, masalah hubungan sesama manusia. Makanya di dalam kajian fikih itu ada fikih munakahah, jadi fikih urusan perkawinan. Kemudian ada fikih baik, fikih jual beli. Kemudian ada juga fikih siasah, fikih politik yang mengatur hubungan antar sesama manusia di dalam konteks harmoni untuk mewujudkan kemaslahatan publik. Makanya kemudian ada kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kontrak hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin itu atas dasar apa? Kemaslahatan. Kemaslahatannya, nah ini bersifat dinamis, bisa jadi soal republik, kemudian soal kerajaan dan lain sebagainya. Tetapi dalam konteks keindonesiaan kita sudah mengikatkan diri dalam bentuk konsensus nasional NKRI. Maka di dalam konteks fikih siasa ini juga syar'i, artinya memiliki basis legitimasi fikih yang sangat kuat. Makanya ketaatan kita kepada konsensus nasional ini bukan hanya sekedar kesadaran sebagai warga negara, tetapi juga komitmen ketaatan kita kepada agama. Nah, tetapi ini kan sifatnya dinamis. Soal aturan-aturan hukum yang bersifat turunan,
mengenai soal pilihan langsung, soal pilihan tidak langsung, itu di dalam konteks fikih bukan sesuatu yang bersifat qat'i, yang harus seperti itu, tidak boleh memilih yang lain. Dan atas dasar itu pula lah kemudian ada dinamika di dalam sistem hukum dan juga sistem politik kita. Sebelumnya, sebelum reformasi, kita pemilihannya pemilihan perwakilan. Secara syar'i itu dibenarkan, gitu. Karena apa? Pertimbangannya adalah kepentingan kemaslahatan. Nah, kemudian setelah reformasi ada komitmen untuk pemilihan secara langsung. Dengan pertimbangan apa? Agar basis legitimasi, kemudian tingkat partisipasi itu bisa lebih meluas, sehingga kedudukan pemimpin yang dipilih secara langsung memiliki basis legitimasi yang kuat, sehingga mampu mengemban amanah secara lebih kuat tingkat legitimasi politiknya. Nah, ini dalam rangka kepentingan apa? Kepentingan mewujudkan kemaslahatan. Nah, di dalam proses berikutnya ada evaluasi bahwa kondisi hari ini kepemimpinan cenderung mengarah kepada kekuatan modal misalnya. Ini kan hal yang menjadi kegelisahan kita bersama. Tentu di dalam konteks fikih hal yang mafsadah harus dihindari. Nah, di dalam kerangka itulah kemudian muncul ide, muncul gagasan mengenai telaah ulang atau yang dikenal di dalam teori fikih i'adatun nazar, teori telaah ulang atas apa yang sudah berlaku yang menurut kita ada mafsadahnya. Kenapa tidak kemudian mencari formula yang lebih mendatangkan kemaslahatan? Itu memiliki basis argumen fikih yang sangat kuat. Dan di dalam kajian fikih ada yang dikenal sebagai fikih siyasah atau fikih tata negara. Tapi ada yang bilang, Gus, Pak Niam, usulan ini juga sebetulnya membawa implikasi. Selain harus melakukan perubahan konstitusi, juga sebetulnya dengan masa jabatan yang hanya 1 kali, dengan iniannya diperpanjang, itu juga ada contoh buruk seperti terjadi di Filipina. Justru melahirkan kekuasaan yang bersifat dinasti juga, karena si orang yang sudah terpilih, begitu dia berkuasa, dia akan menyiapkan kerabatnya, teman-teman dekatnya untuk menjadi penggantinya. Ya, ini kan sebenarnya bagian dari evaluasi sekaligus juga refleksi. Tentu kita tidak membatukan aturan yang pada hakikatnya sifatnya dinamis. Ini kesempatan kita untuk melakukan muhasabah atau kesempatan untuk melakukan koreksi bahwa ada kesenjangan antara ide dengan praktek. Nah, sekarang jalan keluarnya seperti apa? Kalau toh tidak dengan merubah aturannya, berarti kita memperbaiki praktiknya sesuai dengan ide awal dirumuskannya aturan itu, agar tidak ada deviasi antara norma yang sudah ditetapkan dengan idealisme di baliknya dengan praktek yang cenderung jauh dari semangat keadilan, semangat pembatasan, semangat giliran, dan juga semangat untuk mencari pemimpin yang terbaik yang memang memiliki dasar kompetensi di bidang kepemimpinan yang kuat. Saya kira itu sebenarnya hikmah dari lontaran ide dan juga gagasan, bahwa para ulama di Majelis Ulama Indonesia memiliki concern loh di bidang masail ijtimaiyah, masalah sosial kemasyarakatan kita. Pak Niam, catatan-catatan negatif apa sih yang mungkin ditemukan oleh tim dari Komisi Fatwa MUI terkait pelaksanaan roda pemerintahan baik dari pusat sampai ke daerah, ya? Ya, kalau pertimbangan di dalam diskusi kemarin sih, anggota yang mengusulkan itu pertimbangannya yang pertama
dengan adanya batasan waktu yang 5 tahun itu kurang efektif di dalam menjalankan visi misinya. Karena di tahun pertama biasanya mereka melakukan konsolidasi pasca pemilihan. Tahun pertama bahkan 1,5 atau 2 tahun. Baru kemudian tahun ketiga menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan visi misi dan juga hasil konsolidasi organisasinya, termasuk juga penataan tim kerjanya. Tetapi pada saat tahun ketiga itu sudah terjebak kepada kepentingan politik sektoral lagi untuk mempersiapkan pemilihan berikutnya. Syukur-syukur masih di dalam satu gerbong koalisi. Kalau tidak, kemudian bisa berdampak kepada terganggunya roda pemerintahan di dalam menjalankan ide besarnya tadi. Apalagi kemudian masuk tahun ke-5. Itu sudah istilah umum lah menjadi tahun politik. Sehingga nyaris efektivitas kerja di dalam rentang waktu itu terbatas ya. Ini evaluasi dari yang mengusulkan ya. Karena kemarin sebenarnya baru inventarisasi. Yang perlu dipahami itu kemarin baru inventarisasi menuju long list ya. Kemudian di periode kedua ketika ada yang menantang, maka yang petahana di dalam posisi ibarat dalam kompetisi itu, yang satu sudah latihan ya, atau yang satu sudah lap kesekian, mesinnya sudah panas, ini baru masuk. Maka tidak ada prinsip equality di situ, prinsip kesetaraan. Nah, memang kalau tadi salah satu argumennya soal equality, kesetaraan, kita mungkin punya catatan sejarah di pilpres, khusus pilpres lah ya, level presiden. Waktu pemilihan langsung pertama 2004 kan petahana justru kalah waktu itu, dikalahkan oleh pendatang baru. Ya, tidak serta-merta kemudian si petahana kemudian memiliki kans untuk menang lebih tinggi, tidak serta-merta. Tetapi bahwa startnya beda, iya. Dan biasanya kalau orang sudah start duluan, itu kan bisa dinilai. Nah biasanya kalau nilainya kurang baik dan dia maju lagi, biasanya orang bisa menilai, oh nilainya rendah dibanding dengan orang yang sama sekali belum ada. Nah, situasi yang seperti ini kan juga menyebabkan tidak setara begitu. Yang satu ketika yang petahana tadi kurang baik di mata masyarakat, kemudian yang kedua belum dikenal, tetapi dia tidak dikenal keburukannya misalnya, tidak dikenal kelemahannya, maka kemudian dia memilihnya bukan karena prestasi, tetapi karena tidak dilihat kelemahannya, sementara yang satu dilihat kelemahannya, gitu. Saya kira ini juga menjadi problem juga. Akhirnya kemudian daripada dia sudah jelas gagal, mending ini. Tapi mending ininya bukan karena prestasi kan, tetapi karena daripada dia. Nah, saya kira ini melahirkan problem ya. Sebelumnya sempat dikomunikasikan dengan pengurus partai-partai nggak? Karena mereka yang paling berkepentingan kan sebetulnya. Tidak ada. Jadi sebenarnya posisi fatwa itu kan jawaban atas masalah keagamaan, masalah sosial kemasyarakatan dengan perspektif agama. Ya tentu nanti pendekatannya tidak hanya sekedar pendekatan perspektif agama kan, apalagi ini masalahnya adalah masalah sosial kemasyarakatan, pasti lintas perspektif dan juga lintas disiplin. Ya, Pak Niam, selain soal pemilu itu, masih terkait dengan pemilu itu kan ada soal politik dinasti ya yang akan dibahas. Kalau dalam catatan Komisi Fatwa, apa plus minus dari politik dinasti? Sehingga perlu dibuatkan fatwa khusus. Ya, ini juga melihat fenomena di tengah masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menilai
politik dinasti itu sebuah keburukan ansih atau menilai memanfaatkan aji mumpung atau sesuatu yang wajar-wajar saja. Nah, kita di MUI melihat perlu ada proporsionalitas bahwa di dalam pengertian politik dinasti itu ada kalanya kalau didasarkan kepada kompetensi dan prestasi, ya nggak apa-apa. Bisa jadi kan karena memang terahnya terah pemimpin begitu ya. Tetapi kalau politik dinasti di dalam pengertian aji mumpung kemudian menggerakkan kekuasaan leluhurnya begitu untuk dikapitalisasi guna kemenangan tanpa didasarkan kepada kompetensi, ya tentu tidak. Saya kira itu ya, itu biasa saja sebenarnya sebagai respon dari masalah-masalah aktual yang muncul di tengah masyarakat. Tapi itu udah pasti ya, akan masuk ke yang pembahasan nanti tanggal 25 sampai 28 itu. Nah, sementara masalah-masalah yang lain masih akan didalami. Nah, khusus yang terkait dengan masalah terkait dengan pemilu kada, pemilu langsung atau tidak langsung, itu direkomendasikan masuk ke komisi rekomendasi nanti. Tidak dalam bentuk fatwa berarti hasilnya nanti itu? Ya. Tadi menarik soal haji belia ini maksudnya gimana nih? Ada masalah apa dengan haji belia? Emang banyak kasusnya muncul? Masalahnya pada kondisi sekarang ini, rata-rata calon jamaah haji Indonesia yang berangkat itu berada di dalam usia sepuh, usia lanjut, sehingga menimbulkan kesulitan di dalam pengelolaannya. Di samping tua secara usia, juga aspek literasi ya, aspek pendidikan juga seringkali menjadi hambatan di dalam mengurus jamaah pada saat di tanah air. Sehingga muncul ide bagaimana ada perencanaan haji sejak usia belia, sehingga pada saat berangkat nanti di dalam kondisi fisik yang masih fit dan akan memudahkan pelaksanaan manasik hajinya, serta mengurangi risiko kesehatan yang ditimbulkan karena aktivitas fisik yang sangat banyak pada saat kegiatan ibadah haji di Tanah Suci. Saya belum paham nih, Pak Niam, urgensinya. Karena bukankah kalau ada orang-orang tua kita bilang haji itu masalah panggilan Ibrahim gitu kan? Meskipun dia sudah mampu, sudah tapi kalau belum ada panggilan Ibrahim, dia tidak ada tuh minat untuk misalnya nabung, ikut ONH, apalagi untuk langsung berangkat. Apalagi dengan melihat waiting list-nya kan sekarang minimal 10 tahun itu kan, daftar tunggu untuk bisa berangkat itu. Jadi kalau misalnya dari usia dini dipaksa untuk menabung supaya bisa berangkat di usia muda, itu kan tidak bisa matematis seperti itu ya kalau urusan ibadah itu. Ya, justru itulah pengertian panggilan itu kan tidak dengan tiba-tiba kita pasrah tidur di rumah, kemudian nanti kalau ada yang manggil ya kita berangkat, kalau tidak ada panggilan ya berarti kita nggak berangkat kan. Di samping soal panggilan juga ada kewajiban untuk ikhtiar. Nah, disitulah kemudian perlu ada pendalaman. Yang pertama, apakah perintah haji yang di dalam konteks Islam itu bagian dari rukun Islam itu alal faur atau alat tarohi, bersifat segera atau bersifat tunda. Nah, ini di dalam kajian fikih perlu didudukkan secara proporsional. Kewajiban haji itu bersifat segera, begitu kita sudah mampu itu
memiliki kewajiban segera untuk daftar atau tidak. Jadi kewajiban haji itu ada syarat khususnya, yaitu syarat istitoah, syarat mampu secara fisik dan juga mampu secara finansial. Ketika kita secara fisiknya kuat, kemudian finansial cukup, tapi kita nggak daftar, dosa apa enggak? Nah ini pertanyaan fikih sebenarnya. Sekalipun kita belum bisa berangkat, tapi kalau kita nggak daftar, ya nggak akan berangkat. Wong yang daftar aja masih antri. Kira-kira begitu. Nah, perencanaan itu menjadi sangat penting. Nah, sekarang kajian fikihnya, apakah ketika seseorang sudah memiliki kemampuan finansial, itu wajib untuk daftar atau tidak? Ini dengan pertanyaan dasar tadi, apakah haji itu kewajibannya bersifat segera atau bersifat tunda? Nah, kemudian turunan berikutnya yang bersifat kontemporer, bagaimana ketika seseorang di dalam konteks perencanaan keuangannya, salah satunya adalah perencanaan keberangkatan haji. Jadi bisa jadi dia belum punya cash, tetapi dia memiliki perencanaan, sebagaimana dia merencanakan punya rumah, merencanakan punya mobil, begitu. Salah satu perencanaannya adalah perencanaan untuk kepentingan ibadah haji. Turunan produknya, nih produk perbankannya itu adalah pembiayaan haji. Jadi bagaimana hukumnya pendaftaran haji melalui dana talangan atau dana hutang begitu. Ini kan klausulnya haji itu apa bila mampu gitu kan, artinya mampu fisik, betul. Mampu materi. Kalau nah itu kan ada yang bilang ya kalau pinjam dulu ya berarti belum mampu, untuk apa memaksakan diri gitu kan. Nah, justru itulah yang kemudian kita bahas secara fikih. Karena kan pada hakikatnya hutang itu hukumnya mubah. Apalagi dia memiliki portofolio mampu untuk membayar hutang itu. Nah, hutang untuk beli mobil saja boleh. Nah, terus gimana hutang untuk kepentingan mendaftar ibadah haji? Ya. Kan gitu kan, logika sederhananya. Nah, disinilah butuh kajian fikih, sehingga akan bisa menjadi pedoman bagi masyarakat Muslim. Pengertian mampu itu kan tidak defensif, tidak bersifat given begitu saja, tetapi butuh diikhtiarkan, muktasab, butuh diusahakan agar kita mampu. Makanya di dalam perintah haji yang ada syarat kemampuan, di dalamnya ada perintah untuk bekerja, perintah untuk memperoleh sejumlah finansial yang cukup agar kita bisa berangkat. Gitu. Ya, ini menarik. Jadi kemungkinan, saya agak-agak tercerahkan sekarang. Jadi kemungkinan ketika usia muda, ketika dia gajinya sudah memadai gitu kan ya, daripada mikirin rumah dulu ya, saya mau haji dulu. Toh saya mampu bayar melunasi dalam 5 tahun ke depan gitu ya. Jika memang ada fatwa dan itu memungkinkan, saya pikir memang akan mendapatkan respon cukup baik, akan banyak berbondong-bondong orang untuk daftar haji gitu ya. Ya, di samping itu ada hikmah juga sebenarnya, hikmah jamaah haji Indonesia akan semakin memudah. Ya. Nah, dampaknya kemudian juga akan semakin fresh begitu kan, semakin fresh. Pelaksanaan ibadah juga semakin khusyuk begitu, tidak terganggu dengan masalah kesehatan, karena masalah ibadah haji itu terkumpul di dalamnya aspek maliyah, aspek harta tadi, karena ada persyaratan kemampuan, kemudian aspek jasadiah, aspek fisik, kemudian ada aspek ruhiyah, aspek jiwa, dan juga aspek batiniah tadi. Soal panggilan ilahi atau panggilan Ibrahim tadi, bisa jadi dia punya uang cukup, tetapi dia nggak berani untuk berangkat dengan berbagai alasannya. Nah, itu memang panggilan rohani. Tetapi yang terkait dengan jasad kan butuh diikhtiarkan gitu. Jangan sampai nunggu tua baru daftar, antri 10 tahun, akhirnya 70, 80 baru berangkat begitu. Ini kan bab soal merencanakan istitoah. Nah, disinilah kajian fikihnya.
bisa jadi kemudian nanti ada residu masalah-masalah, antrian jadi panjang. Nah, ini jadi pertimbangan nanti. Nah, kemudian di dalam konteks fikih nanti ditimbang mana maslahat, mana mafsadat. Prinsipnya meninggalkan mafsadah itu didahulukan daripada memperoleh maslahat. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Tetapi ketika ada dua mafsadah berhadapan, maka harus diambil mafsadah yang paling ringan, gitu kan, untuk menghindari mafsadah yang lebih besar. Nah, kaidah-kaidah itulah yang kemudian nanti dijadikan salah satu pijakan dan pertimbangan di dalam penetapan hukum Islamnya. Oke, menarik banget, menarik. Pak Naim, saya mau pindah ke soal fatwa terkait vaksin ini. Kan kita November, meskipun semula dibilangnya awal tahun 2021, tapi kemungkinan dipercepat menjadi November akan dilakukan vaksinasi. Nah, ini kan banyak yang bertanya soal dari aspek kehalalan gitu kan. Bagaimana menjamin vaksin? Kita punya pengalaman tempo hari kan ribut ketika ada penyakit meningitis, diributkan itu tidak halal. Padahal itu juga urgen untuk dilakukan gitu, untuk keselamatan, untuk kesehatan jamaah waktu itu. Nah, dalam konteks yang sekarang, seperti apa persiapannya? Ya, terima kasih ya. Belajar dari kasus sebelumnya, saya kira pemerintah hari ini dalam mempersiapkan pengadaan vaksin COVID-19 sangat progresif ya, dan juga antisipatif terkait dengan masalah keamanan dan juga masalah kehalalan. Hingga hari ini kan ada setidaknya 5 produk ya yang memproduksi vaksin sekalipun belum selesai 100% ya. Jadi ada yang produk dari Indonesia yang sedang develop, kemudian ada 3 produk dari Tiongkok, kemudian 1 dari Inggris ya yang sedang berproses. Nah, alhamdulillah pihak Bio Farma sudah mendaftarkan untuk kepentingan sertifikasi halal, dan setelah proses administrasi, kemudian proses pemeriksaan dokumen, kini sampai kepada tahap pemeriksaan lapangan untuk memastikan dan juga memeriksa komposisi atau ingredient serta proses produksinya di Tiongkok. Tetapi Mas Derajat, sampai detik ini tim dari Komisi Fatwa belum melaksanakan pemeriksaan karena harus ada proses karantina dulu sebelum masuk ya? Beijing ya, 2 minggu. Nah, siapa yang dikirim ke sana dari MUI? Ada anggota Komisi Fatwa yang senior ya, memang sengaja kita tugaskan untuk kepentingan pemeriksaan ya. Semalam juga ikut bergabung rapat menjadi salah satu anggota tim materi fatwa sambil di karantina di sana ya. Nanti awal November baru proses pemeriksaan ke kota Beijing. Nah, untuk yang di China sendiri ini ada 3 produsen ya yang akan diperiksa, dari Sinovac, kemudian Sinopharm dan CanSino. Artinya apa? Ada beberapa alternatif vaksin yang tersedia untuk kepentingan vaksinasi atau imunisasi COVID-19 ini. Di samping pemeriksaan halal, pada saat yang sama juga pemeriksaan aspek keamanan bersama dengan teman-teman Badan POM, sehingga 2 aspek ini menjadi satu kesatuan tak terpisahkan nih, aman dan halal. Dan alhamdulillah pemerintah memberikan perhatian secara khusus dengan melakukan inspeksi untuk kepentingan keamanan dan juga kehalalan dalam satu paket ya. Nah, ini belum proses produksi kan. Kita lihat nanti kan kalau untuk Sinovac produksi
diperbanyaknya di Bio Farma ya, di Bio Farma, dan ini menjadi langkah yang sangat baik karena barangnya belum jadi, sehingga nanti kalau ada rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan bisa langsung ditindaklanjuti. Saya kira itu menjadi concern kita ya. Nanti misalnya di dalam proses report hasil pemeriksaan, kita berharap tiga-tiganya memenuhi standar halal. Tentu kemudian bisa digunakan secara keseluruhan. Tetapi kalau seandainya ada satu yang halal, yang lain tidak, ya yang dipakai yang satu. Tetapi kalau tiga-tiganya atau semuanya tidak memenuhi standar halal, maka kemudian ada tahap berikutnya. Kita lihat tingkat kebutuhannya, kemudian yang kedua dilihat ada tidak alternatif yang lain, kemudian yang ketiga pandangan ahli yang memiliki kompetensi dan juga kredibilitas bahwa vaksin yang tidak halal itu memiliki dampak untuk mencegah secara efektif dan efisien. Jadi tidak serta-merta begitu ada vaksin, yang penting kondisinya darurat bisa kita gunakan, kan tidak serta-merta. Persis seperti obat, kayak temuan UNER kemarin misalnya ya, Mas Derajat ya. Kita kan nggak berargumen ini kondisi darurat, UNER sudah menemukan obat, kemudian kita gunakan saja karena kondisi darurat, kan nggak begitu. Maka ada proses pemeriksaan soal apa? Soal keamanan. Maka kemudian Badan POM melakukan uji lab terkait dengan aspek keamanan. Ternyata menurut Badan POM ini belum memenuhi standar keamanan. Maka bukan berarti kemudian kita nyerang Badan POM kan? Oh, Badan POM ini mengganggu, ini kondisi darurat, maka obat ini harus digunakan dalam kondisi darurat, kan enggak? Nah, saya kira rasionalitas kita di dalam membaca keberadaan Badan POM dan juga Komisi Fatwa harus didudukkan pada kondisi yang seperti ini. Walau demikian, dalam konteks fatwa, tidak semua yang haram itu terlarang untuk digunakan. Ada kondisionalitas dan juga ada kekhususan yang kemudian lahir hukum khusus juga. Oke, Pak Niam, selain membahas fatwa-fatwa dan isu-isu lain, karena ada banyak komisi kan di MUI ini, itu kalau Munas 5 tahun kan membahas soal pergantian kepemimpinan juga ya? Ya, salah satunya ya. Sejauh ini siapa kandidat-kandidat yang sudah muncul, yang sudah tersaring? Kiai Ma'ruf kan nggak mungkin untuk maju lagi ya, karena beliau mungkin sibuk full sebagai wakil presiden. Ya, salah satu agenda di dalam Munas MUI itu ya pergantian kepengurusan ya, perbaruan kepengurusan lah, satu periode. Tidak mesti harus pergantian, tapi perbaruan periode kepengurusan ya. Soal siapa-siapanya sebenarnya ya sudah muncul di publik. Tetapi tradisi di MUI itu sebenarnya pergantian atau perbaruan kepengurusan itu hanya salah satu di antara sekian banyak agenda yang sama-sama prioritas ya. Agak sedikit berbeda dengan pemilihan di Ormas, apalagi di Orpol yang menjadi inti dari sebuah permusyawaratan tertinggi. Karena tradisi di Majelis Ulama Indonesia, mekanisme pemilihan itu menggunakan mekanisme formatur, tidak pemilihan langsung, dan formatur pun juga sudah baku ya polanya yang didasarkan kepada musyawarah. Nama-namanya yang menguat siapa aja sih? Selain Imam Besar Istiqlal, kemudian Pak Muhyiddin ya yang wakil ketua umum MUI sekarang ya, Pak Muhyiddin Junaidi, dan siapa tuh? Saya lupa namanya. Rais Am PBNU itu Kiai Haji Pak. Ya, itu yang muncul dan juga disebut serta dinilai pantas untuk menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ke depan. Ada Prof. Nasaruddin Umar,
kemudian ada Kiai Miftahul Akhyar, Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kemudian ada Wakil Ketua Umum MUI yang sekarang. Memang itu yang dinilai. Ada nama lain nggak? Ada nama lain nggak di luar nama 3 itu? Ya, so far sih itu kan ya yang muncul ya. Kalau di MUI kan tidak ada yang mencalonkan, ya dicalonkan dan dinilai pantas lah ya. Kenapa Rais Am PBNU? Karena beliau adalah pemimpin tertinggi organisasi masyarakat Islam terbesar dan tradisinya sudah 3 atau 4 periode ini dipimpin oleh dari Rais Am PBNU, mulai dari Allahyarham Kiai Haji Muhammad Ahmad Sa'al Mahfuz, itu beberapa periode sebelumnya ada Kiai Ali Yafi ya, kemudian setelah itu Kiai Ma'ruf Amin pada saat dipercaya sebagai Ketua Umum MUI, sebelumnya menjadi Rais Am PBNU. Sebelum beliau menjadi Rais Am PBNU, beliau menjadi salah satu ketua di Majelis Ulama Indonesia dan salah satu pimpinan di Nahdlatul Ulama. Itu bab soal tradisi. Mungkin atas dasar itulah kemudian Kiai Miftahul Akhyar disebut oleh musyawirin ya. Kemudian Kiai Muhyiddin misalnya karena existing sekarang menjadi wakil ketua umum gitu kan. Kemudian Prof. Nasar karena posisinya sekarang sebagai imam besar di Masjid Istiqlal dan beliau juga aktif di Majelis Ulama Indonesia cukup lama. Sekarang beliau menjadi wakil ketua Dewan Pertimbangan. Nah, salah satu yang menjadi perhatian publik itu juga terkait orang bertanya-tanya kalau di MUI sebetulnya punya kode etik nggak sih atau ada semacam majelis kehormatan nggak, biar nggak, kan belakangan ada individu-individu di MUI yang suka ngomong atas nama MUI gitu kan, tapi materinya jauh dari isu-isu MUI, atau dia berbicara ke publik dan publik nggak tahu, nggak bisa membedakan ini atas nama pribadi atau atas nama MUI ketika dia bicara kok dengan gaya atau dengan pilihan kalimat yang tidak menunjukkan bahwa beliau ini seorang ulama gitu kan, seperti nama organisasinya Majelis Ulama macam itu. Ya, terima kasih. Majelis Ulama Indonesia itu kan wadah ulama, zu'ama, dan cendekiawan Muslim. Term ulama di sini bukan hanya sekedar ahli agama, tetapi juga ahli yang menguasai ilmu pengetahuan di bidang apa. Makanya di Majelis Ulama Indonesia itu ada juga ahli hukum, kemudian ada ahli ekonomi, kemudian ada peneliti, kemudian ada juga birokrat. Tetapi kadangkala orang memiliki persepsi bahwa term ulama secara umum ya kiai gitu ya, yang perlu didudukkan secara proporsional. Nah, dalam konteks ada tidak soal kode etik ya, tentu masing-masing kita sebenarnya mengikatkan diri kepada tata aturan organisasi dan di atas itu ada akhlak ya. Jadi di samping hukum ada akhlak. Akhlak itu berbincang bukan hanya sekedar benar salah, tetapi berbincang soal patut atau tidak patut gitu. Jadi di atas hukum ada akhlak, di atas hukum ada hikmah, ada kebijaksanaan. Oke, Pak Niam, terima kasih banyak sudah berkenan berbincang dengan kami dari Detikcom. Mohon maaf atas segala kekhilafan, terutama delay wawancara ini. Ya, semoga rencana Mutnasnya bisa berlangsung sesuai jadwal, berlangsung lancar, dan fatwa-fatwa yang dihasilkan nanti benar-benar bisa bermanfaat bagi umat. Terima kasih banyak, Pak Niam. Terima kasih banyak, Mas Derajat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.